kasih Anda masih bersama kami di UIN Today. Ngomong-ngomong nih Kim, gara-gara situasi pandemi seperti saat ini, aku tuh udah lama banget nggak pulang kampung. Jadi kangen masakannya Simbah gitu loh Kim. Kamu kangen masakannya Simbah? Kebetulan nih, aku punya rekomendasi rumah makan unik di Kabupaten Batang. Rumah makan apa tuh? Namanya Warung Makan Kampung Jawa Pawone Simbah. Bentar, uniknya di mana nih? Nah, kamu penasaran kan? Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Suka sama kuliner tradisional Jawa? Rindu dengan masakan rumahan ala Simbah yang khas dengan rempah-rempahnya? Nah, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ada sebuah warung makan yang menyajikan berbagai masakan tradisional, mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga sajian minuman yang disuguhkan dengan tradisional. Namanya Warung Makan Kampung Jawa Pawone Simbah, berlokasi di Desa Lebo, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Warung makan ini menyajikan berbagai menu masakan jadul, diantaranya sayur nangka, botok telur asin, garang asam ayam, panggang mangut, dan tidak ketinggalan minuman andalan Pawone Simbah, yaitu air gula asam. Sajian makanan dengan nuansa tempo dulu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, tentunya dengan menghadirkan cita rasa makanan yang khas dan pas di lidah. Harga makanan yang cukup terjangkau menjadikan warung makan Pawone Simbah tidak pernah sepi dari pengunjung, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jadi di Pawone Simbah itu untuk makanannya enak, terus pas banget di lidah. Terus yang aku suka itu ya makanannya itu ngingetin kayak makanan Simbah di kampung gitu. Terus untuk minuman yang paling tak suka di sini itu ya gula asamnya yang khas. Cocok untuk bulan puasa Ramadan ini karena tempatnya itu enak dan jujur mengingatkan saya kayak masa kecil dulu gitu. Nuansanya jadul enak gitu. Tak hanya menyajikan kelezatan makanan, Pawone Simbah juga menyuguhkan suasana zaman dulu seperti di rumah pedesaan dengan interior klasik dan dilengkapi barang-barang antik. Pada bulan Ramadan, Pawone Simbah buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ya ada perubahan enggak, kan kalau Ramadan ramenya cuma pas buka puasa aja, pas jam, tapi nggak seramai hari-hari biasa. Mengambil konsep jadul seperti ini karena pemiliknya Pawon Simbah ini suka dengan suasana desa yang asri seperti ini. Itu yang menjadi ciri khas tersendiri di rumah makan Pawon Simbah ini. Bagaimana? Tertarik untuk berbuka puasa di warung makan Kampung Jawa Pawone Simbah? Dijamin ini akan mengobati kerinduan pemirsa dengan masakan ala Simbah di zaman dulu. Agustina Setiawati melaporkan. Lihat liputannya jadi pengen kesana deh Kim. Boleh banget nih, nanti kapan-kapan kita kesana nyobain kulinernya. Nah, dari Batang kita terbang ke Sumedang nih. Emangnya di Sumedang ada apa sih? Ternyata selain identik dengan tahu Sumedangnya, kota ini juga menyimpan keindahan alam yang sangat sayang untuk dilewatkan. Penasaran seperti apa tempat wisatanya? Kita simak liputannya berikut ini. Berkunjung ke Sumedang tidak akan lengkap rasanya bila tidak mengunjungi wisata alam Cisemba Jati Gede yang berlokasi di Desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wisata ini terbentuk akibat dari pembangunan Bendungan Jati Gede, bendungan terbesar kedua setelah Bendungan Jatiluhur yang berada di Purwakarta. Bendungan yang memiliki luas 4.983 hektar ini diresmikan pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Panorama yang disajikan oleh danau buatan ini dapat memanjakan mata para pelancong yang singgah. Tidak hanya dari warga setempat, wisata ini pun menjadi target kunjungan bagi wisatawan luar daerah. Wisata di sini sangat menarik, udaranya masih segar, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang lelah beraktivitas bisa berwisata ke Cisemba di akhir pekan. Beberapa spot foto yang ditawarkan juga menjadi pelengkap kunjungan di wisata ini. Wisata alam Cisemba hanya salah satu dari sekian banyak danau yang terbentuk dari genangan waduk Jati Gede, seperti Puncak Damar,
dan Karangpakuan. Jika Anda berkesempatan untuk berkunjung, wisata ini bisa menjadi pilihan tepat untuk berakhir pekan. Saya Fani Fadila, melaporkan untuk Suka TV. Wah, seru banget ya kelihatannya. Iya, Nin, bener banget. Jadi pengen cepet jalan-jalan ke sana deh. Tapi tahan dulu, Kima. Di situasi pandemi seperti saat ini, sebisa mungkin kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Iya juga sih. Sekarang kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Amin. Nah, Kima, ngomong-ngomong nih, sebentar lagi kan Ramadan. Kamu kangen gak sih momen-momen tarawih di masjid, terus buka bersama gitu? Wah, kangen banget dong pastinya. Tahun lalu kan semuanya serba dilakukan di rumah. Nah, untuk Ramadan tahun ini, kira-kira udah boleh beribadah di masjid belum ya? Khusus mahasiswa di sekitar Masjid UIN Sunan Kalijaga pasti juga pada penasaran nih. Biar kita tidak penasaran, mari kita simak liputan tim Win Today berikut ini. Ramadan 1442 Hijriah yang akan kita sambut pada tanggal 13 April 2021 yang terhitung beberapa hari lagi, rupanya masih dalam suasana pandemi seperti tahun lalu, di mana batasan sosial masih harus diterapkan. Begitu pula keadaan di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih menjaga ketat protokol kesehatan. Salah satunya di Laboratorium Agama atau Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tengah mempersiapkan datangnya Ramadan tahun ini. Persiapan ini tak lain untuk mencegah penularan rantai COVID-19 yang masih ada sampai saat ini, serta untuk menciptakan kenyamanan jamaah yang akan beribadah di masjid. Untuk persiapannya kami ada beberapa event. Di antaranya yang paling dekat ini sebelum Ramadan itu kegiatan donor darah. Kemudian ada pameran kaligrafi yang nanti akan diadakan selama Ramadan. Kemudian kegiatan online lainnya seperti konten IG, kemudian nuzulul Quran, dan terakhir ditutup dengan sholat Idul Fitri. Untuk event-eventnya itu terbuka untuk umum atau hanya untuk mahasiswa dari? Untuk eventnya terbuka buat umum. Jadi siapa saja yang ingin berpartisipasi ya silahkan. Untuk itu mungkin gambaran untuk tarawih dan Idul Fitri itu gak seperti gambaran pada Jumatan pada umumnya. Jadi kan kita sudah membuka masjid selama beberapa bulan. Jadi untuk gambaran tarawih ya mungkin seperti itu dengan pemotongan jamaah kuotanya itu setengah dari kapasitas masjid. Seperti membawa sejadah dari tempat masing-masing, kemudian memakai masker, dan kita juga menyediakan cek suhu di depan nantinya. Dengan adanya persiapan-persiapan tersebut diharapkan masjid tetap berfungsi secara efektif pada Ramadan tahun ini, namun tetap tidak mengabaikan aturan pemerintah terkait pembatasan sosial dalam masyarakat. Tim Liputan Suka TV melaporkan. Liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Win Today edisi kali ini. Saya Kimana Danafiratul Mahira. Dan saya Nindita Nur Aisyah serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada agar kita terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.